Ya, baik Pak Kei. Terkait tambang ya, tambang ini sedikit saya soroti polemik tambang yang kemarin melanda di organisasi PBNU yang ramai dibincangkan di sosmed. Kemudian ditambah lagi kemarin di dalam pertemuan dengan pemerintah, PBNU juga sedang menerima proyek terkait tentang makan bergizi gratis yang untuk menyediakan 1.000 titik dapur yang untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nah, ini secara pandangan fikih, Pak Kiai ya. Fikih kemudian pandangan secara tujuan dan nilai-nilai perjuangan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, Pak Kiai. Itu bagaimana korelasinya terhadap satu ataupun dua proyek yang sedang yang melanda ya. Kalau polemik tambang ini kan melanda terhadap oknum di PBNU yang terlibat dalam struktur organisasi di tambang nikel Raja Ampat. Kemudian proyek makan bergizi gratis itu kan nilainya juga fantastis Pak Kiai. Kalau nilai secara nominal itu bisa triliunan gitu. Karena apa yang membawa dampak yang sangat serius, dampak yang sangat menguntungkan itu terkait tentang proyek makan bergizi gratis itu seperti apa Pak Kiai? Mungkin Pak Kiai ada pandangan yang lebih jauh ke depan, apakah ini juga ada keuntungan bagi warga Nahdliyin atau lebih mengutamakan nilai-nilai tujuan dan perjuangan daripada Nahdlatul Ulama? Mungkin bisa disampaikan Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Jadi ini sebenarnya kalau sudah ifsad ya, ifsad itu hal yang sangat eh, besar di dalam Al-Quran. Itu hukumannya bisa sampai dibunuh, disalib, bahkan sampai dipotong tangan dan kakinya kemudian dibuang. Nah ini apa namanya itu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Jadi tetapi yang paling penting itu saya kira bahwa masalah tambang ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, terutama juga bagi pengurus-pengurus PBNU, di mana di dalam bagaimana kita mencari apa namanya itu, mencari oli organisasi lah, katakanlah demikian, itu dengan cara-cara yang cerdas. Nah, jangan kemudian organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama ini kemudian menjadi bahan eh, bahan ejekan bagi banyak komunitas. Ya, kita lihat saja bagaimana di dalam media sosial masyarakat membicarakan NU, terutama dalam kasus tambang. Ditambah lagi kemudian kemarin baru kita lihat misalnya PBNU sekarang merendahkan diri hanya menjadi selevel CV-CV kecil yang menerima proyek-proyek semacam makan bergizi gratis begitu. Ya, bukankah kemarin kita lihat berita bahwa Ketua Umum PBNU datang ke istana, kemudian dapat proyek 1.000 titik untuk makan bergizi gratis. Jadi dapur ya, istilahnya satu dapur untuk beberapa sekolah atau untuk beberapa pondok pesantren. Nah itu mendapatkan 1.000 titik. Nah, satu titik itu kita bisa hitung 4,5 miliar. 4,5 miliar itu kali 1.000 titik, itu 1.000 titik itu berarti sekitar 4,5 triliun ya. Nah, 4,5 triliun tetapi kan itu apa namanya bukan untuk sesuatu yang kemudian ada keuntungan secara langsung untuk PBNU, tetapi itu harus didistribusikan. Nah, tetapi yang tidak dipikirkan oleh PBNU, ini resiko yang akan terjadi apabila program ini gagal
atau ada kebocoran di tengah jalan, tentu ini akan berisiko untuk para pengurus PBNU, terutama yang menandatangani perjanjian kerjasama. Nah, apakah sampai seperti itu sudah dipikirkan oleh PBNU? Nah, buktinya hari ini sepertinya ini orang-orang PBNU menjadi target-target. Entah siapa yang menarget saya tidak tahu, tetapi banyak beruntun dari kader-kader Nahdlatul Ulama satu persatu kena kasus hukum. Seperti kita lihat ada rumor-rumor akan dipanggilnya mantan Menteri Agama misalnya dalam kasus kuota haji. Kemudian akan ada penelusuran, penyelidikan kasus misalnya Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sebelumnya ada Mardani Maming, seorang yang sudah jelas sebagai struktur inti di PBNU, kemudian terlibat sebuah kasus. Nah, ini saya kira harus dipikirkan oleh PBNU. PBNU harus fokus terhadap upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Gus Dur dulu. Jadi membangun kekuatan organisasi berbasiskan daripada warga Nahdliyin itu sendiri. Ketika warga Nahdliyin itu sangat percaya, ada trust terhadap PBNU, maka kemudian itu menjadikan PBNU dalam hal ini adalah tanfidiyah begitu betul. Kuat. Nah, ketika pengurus PBNU begitu kuat karena mendapatkan dukungan dari Nahdliyin di bawah, maka kekuatan luar itu sulit untuk mengintervensi NU. Walaupun NU defisit misalnya di dalam ekonomi, keuangan dan lain sebagainya, ditutupnya keran-keran ekonomi ke PBNU dari negara, tetapi NU bisa berdiri tegak, bahkan sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Nah, jangan kemudian membawa PBNU ini menjadi kecil hanya sebagai penerima proyek makan bergizi gratis. Ya, proyek makan bergizi gratis yang sebenarnya dulu ini levelnya harusnya kalau level-level ansor sih yang enggak apa-apa. Memang mereka masih muda gitu kan. Ya, banyak ansor ditawarkan misalnya di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi oleh pemerintah untuk diajak kerjasama. Nah, itu sangat bagus untuk anak-anak muda kita belajar bagaimana dia bekerja, belajar bagaimana dia itu mengurus negara dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk level PBNU saya kira ini hanya membawa PBNU begitu kecil, hanya menjadi seperti CV yang menerima proyek-proyek dari pemerintah, hanya semacam misalnya makan bergizi gratis untuk di sekolah-sekolahan atau di pondok-pondok sana. Sebenarnya PBNU harus lebih cerdas sedikit dalam masalah relasi PBNU dan negara, terutama relasi PBNU dan pemerintah. Ini harus lebih cerdas dari seperti ini. Kita lihat berbagai macam kegiatan-kegiatan istana sekarang kan tidak melibatkan PBNU. Bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu diisi oleh orang-orang yang bukan NU. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ya, kita tidak mempermasalahkan siapa yang mau untuk dipakai sebagai pengisi dalam acara di istana, tetapi biasanya kegiatan-kegiatan di istana itu melibatkan PBNU. Walaupun di situ ada Muhammadiyah, ada yang lainnya, tetapi PBNU dilibatkan. Nah, tapi hari ini kita lihat berbagai macam kegiatan keagamaan di istana itu sepi daripada Nahdlatul Ulama di sana. Rasa Nahdlatul Ulama itu tidak terasa. Itu walaupun Menteri Agamanya dari Nahdlatul Ulama, tetapi saya kira tidak mewakili secara basis-basis historis Nahdlatul Ulama dan basis pendidikan kepesantrenan di Nahdlatul Ulama. Jadi posisi